Selamat siang rekan-rekan dan Ibu dosen. Di sini kami dari kelompok 3 akuntansi manajemen akan membawakan presentasi terkait dengan materi transfer pricing. Next, adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama ada Ide Bagus Putu Edananta dengan NIM 2017-051013, yang kedua ada Nikamang Soto Putinata Agustina dengan NIM 2017-051015, yang ketiga ada Putu Ari Handayani dengan NIM 2017-051028, dan yang terakhir ada Lu Putrani dengan NIM 2017-051029. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Adapun untuk materi yang pertama yaitu terkait dengan pengertian transfer pricing. Transfer pricing merupakan harga yang timbul atas penyerahan barang, jasa, atau harta tak berwujud lainnya dari suatu perusahaan ke perusahaan lain yang masih terikat dalam hubungan kepemilikan. Transfer pricing dapat terjadi dalam satu grup perusahaan dan antar perusahaan yang terikat dalam hubungan istimewa. Dalam suatu grup perusahaan, transfer pricing sering disebut dengan istilah intercompany pricing, intercorporate pricing, dan interdivisional pricing, dan internal pricing. Istilah tersebut menunjukkan bahwa pengaturan harga tersebut tidak sebatas kepada pengaturan harga antar perusahaan dalam satu grup perusahaan saja, tapi dapat pula terjadi pengaturan antar harga divisi pada satu perusahaan. Next. Selanjutnya, adapun penentuan transfer pricing harus memenuhi 3 kriteria, yaitu yang pertama, ada penilaian kerja yang akurat. Hal ini berarti harga yang ditentukan tersebut tidak boleh menguntungkan satu divisi, tapi merugikan divisi lainnya. Yang kedua, ada keselarasan tujuan atau goals congruence. Hal ini berarti harga yang ditentukan harus dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, ada autonomi atau kebebasan divisi dalam mengambil keputusan. Hal ini berarti setiap divisi yang terlibat dalam transaksi berhak untuk memutuskan, menerima atau menolak tawaran tersebut tanpa campur tangan dari kantor pusat. Next. Yang selanjutnya terkait dengan konotasi negatif dari transfer pricing. Pengertian transfer pricing sebagai harga yang ditimbulkan akibat penyerahan barang, jasa, dan harta tak berwujud seperti yang telah disebutkan di atas merupakan pengertian yang netral. Akan tetapi, istilah transfer pricing sering dikonotasikan sebagai suatu yang tidak baik atau abuse of transfer pricing, yaitu pengalihan atas penghasilan kena pajak atau taxation income dari suatu perusahaan multinasional ke negara-negara yang tarif pajaknya rendah dalam rangka untuk mengurangi total beban pajak dari grup perusahaan nasional tersebut. Adapun pengertian transfer pricing manipulation sendiri diartikan sebagai suatu kegiatan untuk memperbesar biaya atau merendahkan tagihan yang bertujuan untuk memperkecil baik untuk materi yang selanjutnya akan kepada rekan saya untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, materi yang selanjutnya itu tujuan transfer pricing. Pada umumnya, berdasarkan jangkauan teritorial operasi perusahaan, transfer pricing dapat dikelompokkan dalam transfer pricing domestik dan transfer pricing multinasional. Transfer pricing domestik adalah harga transfer barang atau jasa antar badan satu grup perusahaan atau antar divisi dalam satu perusahaan dalam satu wilayah kedaulatan negara. Sedangkan transfer pricing multinasional berkenaan dengan transaksi antar divisi dalam satu unit hukum atau antar unit hukum dalam satu kesatuan ekonomi yang meliputi berbagai wilayah kedaulatan negara. Nah, beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam rangka aplikasi transfer pricing, baik bagi perusahaan domestik maupun bagi
perusahaan multinasional adalah antara lain yang pertama yaitu evaluasi kinerja. Ini untuk mengukur hasil operasi setiap unit. Lalu yang kedua ada motivasi manajemen, yaitu untuk penyusunan orientasi produksi dan laba pada semua unit. Lalu yang ketiga ada pengendalian harga, yaitu untuk lebih merefleksikan cost dan margin yang seharusnya diterima dari langganan dan penetapan harga optimal. Dan yang keempat yaitu ada pengendalian pasar untuk mengamankan posisi kompetitif perusahaan. Next. Lalu untuk selanjutnya, dalam buku Transfer Pricing Darussalam, Dani Septriadi dan Bawono Kristiaji 2013, dijelaskan bahwa konsep transfer pricing dapat diaplikasikan untuk 3 tujuan berbeda, yaitu yang pertama ada dari sisi hukum perseroan. Transfer pricing dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan sinergi antara perusahaan dengan pemegang sahamnya. Lalu yang kedua ada dari sisi akuntansi manajerial. Transfer pricing ini dapat digunakan untuk memaksimumkan laba suatu perusahaan melalui penentuan harga barang atau jasa oleh suatu unit organisasi dari suatu perusahaan kepada unit organisasi lainnya dalam perusahaan yang sama. Dan yang ketiga ada dari perspektif perpajakan. Transfer pricing adalah suatu kebijakan harga dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu terkait dengan kategori transfer antar perusahaan. Nah, terdapat beberapa tipe transaksi antar perusahaan. Yang pertama yaitu harta berwujud, di mana harta berwujud ini merujuk pada semua aset fisik bisnis yang dapat meliputi persediaan, baik itu bahan mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi, serta barang dagangan lainnya, mesin dan peralatan, inventaris, tanah, bangunan, barang modal, dan bidang keperluan usaha lainnya. Kemudian yang kedua ada harta tidak berwujud, di mana harta tidak berwujud atau intangible aset ini dari aspek transfer pricing yang dibedakan antara manufacturing intangible, yaitu yang timbul karena kegiatan fabrikasi atau upaya penelitian dan pengembangan oleh produsen, dan marketing intangible yang berasal dari upaya pemasaran, distribusi, dan jasa penjual. Yang ketiga yaitu ada penyerahan jasa. Nah, dari aspek harga transfer, penyerahan jasa pada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dapat berkisar dari yang sederhana seperti jasa akuntansi, legal atau pajak, ke jasa teknikal yang kompleks sehubungan dengan pelepasan intangible. Pada umumnya administrasi pajak akan menerima harga wajar dari transaksi jasa yang dimaksud. Kemudian yang keempat ada transaksi finansial, di mana transaksi keuangan antara perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dapat dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan modal kerja, baik jangka pendek maupun kebutuhan modal jangka panjang. Yang kelima ada berbagai bentuk kontrak usaha, di mana transaksi transfer antar perusahaan dalam bentuk kontrak usaha dapat berupa kontrak manufaktur. Nah, selain itu terdapat juga kontrak penyediaan jasa manufaktur dan kontrak seperti kontrak penelitian dan pengembangan, kontrak pemeliharaan, dan kontrak pemasaran. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada cost sharing atau cost contribution arrangement, di mana cost sharing ini merupakan andil biaya yang didasarkan pada pemikiran bahwa grup perusahaan dapat secara bersama-sama memberi pengeluaran penelitian dan pengembangan sistem yang baru yang kemudian digunakan untuk memperoleh hak atas hasil penelitian dan pengembangan. Next. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu tentang metode penentuan harga transfer. Nah, di mana terdapat 5 dasar penentuan harga transfer, yaitu yang pertama, penentuan harga transfer berdasarkan biaya cost atau cost basic transfer pricing.
di mana dalam hal ini digunakan pada transfer antar perusahaan yang menggunakan konsep pusat tanggung jawab biaya. Nah, di mana saat kinerja manajer ini diukur melalui pertanggungjawabannya mengenai pengendalian biaya. Konsep ini sederhana dan dapat menghemat sumber daya karena tersedianya informasi di setiap tingkat aktivitas perusahaan. Kemudian yang kedua, ada penentuan harga transfer berdasarkan harga pasar atau bisa juga disebut dengan market basis transfer pricing. Nah, berbeda dengan harga transfer berdasarkan biaya, di transfer pricing ini mendasarkan pada harga pasar lebih wajar karena didasarkan pada kekuatan interaksi antar perusahaan dengan pihak luar tanpa dipengaruhi oleh kekurangan operasional dari salah satu anggota perusahaan. Nah, harga transfer ini didasarkan pada harga pasar yang dianggap sebagai tolak ukur untuk menilai kinerja manajer divisi karena kemampuannya menghasilkan laba dan merangsang divisi untuk bekerja secara bersaing. Kemudian yang ketiga ada penentuan harga transfer berdasarkan negosiasi atau bisa juga disebut dengan the negotiated price, di mana baik harga transfer berbasis harga pasar maupun harga transfer berbasis biaya berpotensi untuk tidak mencapai persetujuan harga antara pihak-pihak. Maka tidak jarang harga transfer tersebut dinegosiasikan antara pembeli dan penjual di luar harga yang direferensikan atau berdasarkan penerapan formula biaya yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang keempat, ada penentuan harga transfer berdasarkan arbitrase atau arbitration transfer pricing, di mana penentuan harga transfer ini berdasarkan pada harga arbitrase yang menekankan pada interaksi kedua divisi pada tingkat yang dianggap terbaik bagi kepentingan perusahaan tanpa adanya pemaksaan oleh salah satu divisi mengenai keputusan akhir. Di mana pendekatan ini mengesampingkan tujuan konsep pusat pertanggungjawaban laba. Yang selanjutnya yaitu ada yang terakhir penentuan harga transfer ganda, di mana untuk mengurangi pengorbanan dan pemborosan sumber daya serta memuaskan kedua belah pihak, maka ditentukan transfer pricing ganda atau bisa juga disebut dengan dual pricing untuk berbagi kepentingan berdasarkan biaya dan harga pasar. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk materi selanjutnya adalah transfer pricing dalam peraturan perpajakan dan mekanismenya. Bagi perusahaan multinasional yang operasionalnya meliputi beberapa negara, seringkali menggunakan pajak penghasilan sebagai salah satu unsur yang dapat mengoptimalkan laba yang diperolehnya dengan cara memaksimalkan penghasilan di negara yang bertarif pajak rendah dan meminimalkan penghasilannya di negara yang bertarif pajak tinggi, dan begitu pun sebaliknya. Di Indonesia, dalam rangka memperoleh persesuaian harga transfer antara otoritas pajak dengan para wajib pajak berkenaan dengan harga pasar wajar, kemudian dikembangkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, suatu model yang mirip dengan model harga transfer negosiasi dan harga transfer arbitrasi. Dengan diperkenalkannya model kesepakatan harga transfer Advance Pricing Agreement atau APA, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan dan telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan yang dinyatakan di pasal 18. Maksud diadakannya ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dapat terjadi karena ada hubungan istimewa. Sedangkan kesepakatan harga transfer atau Advance Pricing Agreement sebagaimana yang disebutkan di pasal 18 ayat 3A adalah kesepakatan antara wajib pajak dengan Direktur Jenderal Pajak mengenai harga jual produk yang dihasilkan kepada pihak-pihak yang mempunyai hutang. Jadi tujuan diadakannya apa adalah untuk mengurangi terjadinya praktik oleh perusahaan multinasional.
transfer pricing ini dalam peraturan perpajakan dan mekanismenya juga terdapat jenis transaksi antara pihak yang dapat mengakibatkan kekurangan kewajaran harga biaya atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu bentuk transaksi usaha. Kekurangan kewajaran tersebut dapat terjadi pada pertama harga penjualan, harga pembelian, alokasi biaya administrasi dan umum, pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham, pembayaran komisi, lisensi, franchise, pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham, dan penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3 terkait dengan materi transfer pricing. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perilaku yang kurang berkenan. Untuk penutup saya ucapkan terima kasih.